semuanya, balik lagi sama aku Ave. Oke, untuk video kali ini aku akan ngebahas soal video aku di part sebelumnya yang timelinenya seperti ini. Jadi kalian mungkin udah tonton dan mungkin sebagian dari kalian ingin tahu, cuman aku lama banget upload untuk next videonya karena ada satu dan lain hal yang nggak bisa aku ceritakan ke kalian. Tapi hari ini sesuai janji aku akan upload ke kalian. Dan di sini sekarang pukul 11:30 waktu Belanda, dan sekarang udah bener-bener literally masuk ke musim winter, dan ya udaranya dingin, terus cuacanya juga gelap. Jadi aku akan ajak sekilas kalian sebelum kita ngobrol-ngobrol. Aku mau bikin sesuatu yang beda ke kalian. Jadi aku mau tunjukin suasana di Belanda untuk saat ini. Jadi aku akan tunjukin sekitarnya tuh kayak gimana. Karena BTW ini 11:30, tapi 11:30-nya itu beda. Kalau di Indonesia kan 11:30 udah sinar mataharinya baru kenceng-kencengnya ya. Kalau di sini tuh kayak kayak apa ya? Kayak masih pagi-pagi buta gitu ya, nggak maksudnya kayak kalau di Indonesia mungkin kayak let's say kayak jam 8 pagi kayak gitu. Jadi aku akan tunjukin ke kalian gimana suasananya di sini, oke? Let's go. Jadi sekarang aku mau cerita untuk waktu itu sesuai dengan video aku yang ada di timeline sebelum ini. Kenapa aku menghilang? Jadi 1 tahun yang lalu di bulan September 2019, tepatnya tanggal 10, aku meninggalkan Indonesia dan aku flight ke Belanda. Dan tiba di Belanda tanggal 11-nya, 11 September 2019. Kemudian aku menjalani program yang bernama Au Pair. Di situ aku tinggal bersama family, dan kebetulan family yang aku tempatin ini adalah mereka ini pure orang Belanda. Jadi keduanya orang asli penduduk lokal Belanda, dan mereka memiliki 3 anak. Yang pertama anak perempuan, kemudian laki-laki dan laki-laki. Dan yang menjadi fokus aku untuk menjalani program aku itu adalah 2 anak laki-laki. Karena yang perempuan ini dia udah independen gitu, udah mandiri ya, karena dia sudah waktu aku datang sudah 12 tahun dan waktu aku ninggalin udah 13 tahun gitu. Jadi ya udah dianggap dewasa, dan aku ngebantunya hanya yang adik-adiknya aja yang berumur 1 dan 3 tahun. Kemudian untuk singkatnya, aku akan jelasin apa itu au pair. Kalian bisa googling sendiri dan kalian bisa baca-baca dari blog-blog gitu, karena banyak banget sekarang yang udah ngebahas au pair, dan di YouTube sendiri juga banyak banget. Nah singkatnya, au pair itu adalah program pertukaran budaya. Jadi kalian nanti datang dari banyak negara, nggak cuman Asia, berarti nggak cuman Indonesia juga. Kalau Asia itu banyak yang dari Thailand, Filipina, Vietnam, dan juga ada yang dari Amerika atau dari Eropa sendiri juga ada. Jadi itu campuran. Jadi intinya kalian adalah remaja yang di usia muda. Kenapa aku bisa let's say muda? Karena ada batas umurnya maksimal itu 31 tahun untuk Belanda, tapi untuk beberapa negara ada yang lebih muda. Jadi contohnya yang aku tahu aja seperti Jerman itu, Jerman dan Belgia, kalian hanya maksimal itu di usia 26 tahun. Jadi kalau misalnya lebih dari itu nggak bisa. That's why kenapa aku pilih ke Belanda, karena waktu waktu aku menjalani sebenarnya aku udah mau pilih Belgia, cuman itu terlalu istilahnya terlalu mepet dengan umur aku waktu itu. Jadi akhirnya peluangnya itu lebih cepat di Belanda, padahal sebenarnya aku sudah memasukkan 2 berkas aku ke Belanda dan Belgia begitu. Pertukaran budaya itu seperti apa? Jadi pertukaran budaya itu 1 tahun, tapi sekali lagi setiap negara punya aturan yang berbeda. Kalau untuk Belanda, kalian hanya bisa 1 tahun dan di satu family. Nanti jika kalian ngerasa nggak cocok, mungkin ada beberapa problem dengan keluarga itu, kalian bisa mengajukan rematch. Tapi intinya kalian ada kesempatan tuh 1 tahun. Kalau misalnya udah rematch ternyata itu nggak menyelesaikan problem kalian, ya satu jalannya adalah kalian balik ke negara kalian gitu ya, ke Indonesia gitu kan. Tapi kalau untuk negara yang lain, kayak contohnya negara-negara di Eropa Utara, Norwegia, Finlandia, Denmark, itu kalian kontraknya beda lagi. Kalian punya kontrak sampai selama 2 tahun. Terus kalau misalnya untuk Prancis itu juga beda lagi, dia 2 tahun dan diperbolehkan untuk
di dua family, jadi 1 tahun di family A, terus kemudian tahun berikutnya di family B kayak gitu. Jadi setiap negara punya aturan-aturan sendiri-sendiri gitu. Aku mungkin kedepannya aku akan coba bahas detailnya untuk ini, tapi kalian bisa, sebelum aku bahas, kalian bisa cek detailnya itu nanti websitenya aku akan taruh di sini dan juga di description box. Itu adalah website untuk au pair sendiri. Aku I'm not sure gitu ya websitenya itu sekarang ke apa. Nanti makanya aku akan tulis di sini itu website au pair dan kalian bisa baca-baca kayak aturannya seperti apa, terus berapa banyak uang saku yang kalian terima gitu. Jadi kalian bisa baca di situ karena setiap negara, sekali lagi aku bilang, aturannya beda-beda gitu. Terus selanjutnya untuk aku sendiri, karena aku ada di Belanda dan aku au pair di Belanda selama 1 tahun. Fokus aku adalah benar-benar pure mengasuh dua anak ini, dan kebetulan yang aku asuh adalah laki-laki ya, umur 1 dan 3 tahun. Jadi aku fokus untuk mengasuh mereka selama orang tuanya bekerja, tapi itu mengasuhnya nggak full gitu karena kita kan pertukaran budaya. Jadi mereka nggak memberikan kita yang memforce sehari itu full. Jadi kayak contohnya kayak kerja dari jam 7 sampai 7 malam gitu, enggak. Karena kalau udah kayak gitu beda lagi, itu namanya kan kerja ya, bukan au pair gitu. Karena au pair sendiri ada aturannya di sini. Jadi kalau di Belanda aturannya itu kalian punya batasan kerja itu maksimal 30 jam per minggunya gitu. Nah kebetulan untuk Belanda itu normalnya itu mendapatkan uang saku 340. Tapi jujur aja aku di family ini aku mendapatkan lebih. Aku mendapatkan 450. Ini benar-benar to be honest. Tapi kenapa mereka bayar 450 bukannya uang kelebihan itu cuma-cuma? No. Jadi mereka menyuruh aku untuk kerja ekstra gitu. Jadi ini pun nggak suatu paksaan karena di awalnya mereka udah ngomong. Jadi BTW sebelum aku kesini aku video call dulu, dan ini adalah family aku kedua. Jadi yang pertama aku juga video call dengan orang keluarga Belanda, tapi istrinya itu adalah orang Malaysia, jadi mereka mix gitu. Dan di situ mereka punya kandidat lain, jadi mereka lebih milih untuk kandidat lain. Jadi yang pertama gagal, dan ini adalah family aku yang kedua. Dan mereka ngomong kalau kamu mau nggak kalau mau kerja ekstra sama kita gitu, nanti aku akan kasih kelebihannya sekian gitu. Jadi dia udah ngomong juga nanti aku akan kasih 450 tapi kerjanya ekstra.